Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat serta dalam perlindungan Tuhan. Amin. Baik, di sini kami membuat struktur data dan algoritma studi kasus sistem manajemen perpustakaan sederhana, yang dimana makalah ini dibuat oleh Rizky Aidil, Muhammad Aditya Siregar, Roy Samuel F. Sinaga, Hendris Kaputra Stompul, dengan saya sendiri. Baik, masuk pendahuluan. Di era digital, perkembangan teknologi informasi menuntut sistem komputer yang mampu mengolah data besar dengan kecepatan dan efisiensi tinggi. Data yang tidak terorganisir akan sulit diolah menjadi informasi berguna. Nah, disinilah peran vital struktur data dan algoritma atau SDA. Komputer beroperasi di bawah batasan memori atau RAM dan kecepatan pemrosesan CPU. Tantangan utama adalah mengorganisasikan data agar diproses dengan latensi minimal dan efisiensi, sumber daya maksimal. Struktur data mengatur di memori untuk akses efisien, sementara algoritma adalah instruksi logis untuk memanipulasi data tersebut. Niklaus Witt menyatakan, program sama dengan algoritma plus data structures. Nah, pentingnya struktur data dan algoritma dalam makalah yang kami buat ini. Pengembang pemula sering mengabaikan aspek fundamental ini demi fungsionalitas visual. Aplikasi sering dibangun tanpa mempertimbangkan kompleksitas waktu dan ruang, yang mengakibatkan kegagalan sistem atau degradasi performa drastis saat volume data meningkat. Nah, contoh kasus dalam struktur data dan algoritma ini yang kami buat, pemilihan struktur data yang keliru dalam sistem antrian rumah sakit dapat menyebabkan keterlambatan fatal dalam pengambilan data pasien kritis. Nah, dampak buruknya adalah kesalahan manajemen memori akibat struktur data yang buruk dapat memicu kebocoran memori atau disebut memory leak yang melumpuhkan server. Penguasaan struktur data dan algoritma bukan sekedar kebutuhan akademis, melainkan kompetisi inti yang menentukan kualitas, skabilitas, dan keadaan sebuah sistem perangkat lunak. Rumusan masalah dalam makalah yang kami buat ini adalah beberapa pertanyaan kunci mengenai struktur data dan algoritma. Yang pertama adalah konsep struktur data. Apa yang dimaksud dengan struktur data secara konseptual? Yang kedua, jenis struktur data. Apa saja jenis-jenis struktur data yang umum digunakan? Yang ketiga, pengertian algoritma. Apa pengertian algoritma dan bagaimana cara kerjanya? Yang keempat, jenis algoritma. Apa saja jenis-jenis algoritma yang umum digunakan? Lalu yang kelima, hubungan struktur data dan algoritma. Bagaimana hubungan keterkaitan antara struktur dan data algoritma dalam pemrograman dapat mempengaruhi kinerja program? Nah, tujuan penulisan dalam makalah yang kami buat ini bertujuan untuk pemahaman komprehensif, yang dimana memberikan pemahaman mengenai definisi, karakteristik, dan fungsi dari struktur data dan algoritma. Lalu yang kedua, rincian jenis struktur data, yang dimana menguraikan jenis-jenis struktur data linear atau array, stack, equilinked list, dan non-linear tree, graph, heap, beserta kegunaannya. Lalu yang ketiga, tujuan penulisan dalam makalah yang kami buat ini adalah konsep dasar algoritma, di mana memahami konsep dasar algoritma beserta karakteristik dan jenis-jenisnya. Lalu yang keempat,
Efektivitas algoritma menjabarkan bagaimana pemilihan struktur data tertentu akan menentukan efektivitas algoritma yang digunakan. Lalu yang kelima, tujuan penulisan makalah yang kami buat ini adalah kompleksitas analitis, yang dimana membantu pembaca memahami cara memilih kombinasi struktur data dan algoritma yang paling efisien. Lalu yang terakhir, tujuan penulisan makalah yang kami buat ini adalah hubungan sinergis. Nah, di sini menjelaskan hubungan sinergis antara struktur data dan algoritma dalam pengembangan aplikasi. Lalu berikutnya, manfaat penulisan makalah yang kami buat ini diharapkan memberikan manfaat pemahaman komprehensif kepada mahasiswa dan pembaca tentang dasar-dasar SDA, meningkatkan keterampilan analitis dan logis dalam pemrograman, menjadi referensi literatur yang membantu memahami fondasi ilmu komputer, khususnya dalam analisis efisiensi program, memberikan wawasan tentang pentingnya optimasi kode program melalui pemilihan struktur data yang tepat guna menghemat sumber daya komputasi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Bang Henry. Saya Roy Samuel Francisco Sinaga. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan mengenai struktur data. Apa sih struktur data? Struktur data merupakan cara yang sistematis untuk mengorganisir, penyimpanan, dan mengelola data dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat diakses dan diproses secara efisien. Secara sederhana, struktur data dapat diartikan sebagai format atau metode khusus untuk mengatur dan menyimpan data agar berbagai operasi seperti pencarian, penyisipan, penghapusan dapat dilakukan dengan cepat serta menggunakan memori secara optimal. Nah, struktur data ini terbagi dua. Yang pertama itu linear dan non-linear. Nanti akan saya jelaskan slide berikutnya. Struktur data linear. Struktur data linear ini merupakan struktur data yang elemen-elemennya disusun secara berurutan dan memiliki hubungan satu arah atau dua arah antara elemen sebelumnya dan elemen sesudahnya. Nah, jenis data linear ini contohnya seperti array, linked list, stack, dan queue. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu array. Array itu adalah struktur data dasar yang terdiri dari sekumpulan elemen bertipe sama disimpan pada lokasi memori beruntutan. Setiap elemen diakses melalui indeks, umumnya dimulai dari 0. Ini mungkin akses data langsung atau random access yang sangat cepat. Mengelompokkan data, mempermudahkan looping, dan efisien memori. Itu adalah kelebihan array. Lanjut untuk queue. Queue adalah struktur data linear yang menerapkan prinsip FIFO, di mana data pertama yang masuk akan menjadi yang pertama keluar, seperti antrian dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang masuk duluan, dia akan keluar duluan. Untuk kelebihannya itu menjaga urutan adil, data diproses sesuai dengan waktu kedatangan, cocok untuk penjadwalan, ideal untuk layanan bergilir dan penjadwalan, dan aksesnya terbatas, tidak dapat dimodifikasi data di tengah antrian secara langsung. Jadi dalam suatu antrian itu tidak bisa langsung dimodifikasi gitu. Lanjutnya untuk linked list. Linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari node yang tidak disimpan di lokasi memori berurutan. Setiap node menyimpan data dan pointer ke node berikutnya. Nah, itu untuk linked list ini kelebihannya itu ukurannya fleksibel, dapat bertambah dan dapat berkurang. Penyisipan dan penghapusan data lebih efisien. Kekurangannya akses data relatif lambat, membutuhkan memori tambahan untuk pointer. Nah, mungkin kekurangannya itu untuk memori dia
linked list tidak mencakup banyak penyimpanan. Masuk ke stack. Stack adalah struktur data linear yang menerapkan prinsip LIFO, di mana data terakhir yang dimasukkan akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Untuk kelebihan dari stack atau prinsip LIFO ini, yang pertama itu sederhana dan terkontrol. Yang kedua cocok untuk pembalikan dan aksesnya juga terbatas. Kita ke struktur data nonlinear. Tadi struktur data linear terdiri dari array, linked list, queue, dan stack prinsip LIFO juga. Nah, di sini kita akan membahas struktur data nonlinear. Struktur data nonlinear merupakan jenis struktur data di mana elemen-elemen data tidak disusun secara berurutan seperti pada struktur data linear. Nah, pada struktur data ini, satu elemen data dapat terhubung dengan lebih dari satu elemen lainnya, sehingga membentuk pola hierarki atau jaringan yang kompleks. Nah, jadi dalam pembentukan jaringan bisa menumbuh atau membuat suatu cabang jaringan lainnya. Nah, untuk struktur data nonlinear ini ada 3 jenis, seperti tree atau pohon, graph, dan heap. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu tree, struktur data hierarkis untuk data bertingkat. Tree adalah pohon, sudah pasti banyak cabangnya. Tree adalah struktur data nonlinear yang menyusun data dalam bentuk hierarki, terdiri dari node yang saling terhubung dengan node induk atau parent dan anak-anaknya. Node teratas disebut root dan node tanpa anak disebut leaf. Struktur tree tidak mendukung siklus. Untuk keunggulan tree itu, tree sangat efektif untuk mempresentasikan data hierarkis seperti struktur folder pada sistem operasi atau indeks database. Untuk implementasinya relatif kompleks namun sangat berguna untuk pencarian dan pengelompokan data terstruktur. Graph mempresentasikan relasi kompleks. Nah, graph adalah struktur data nonlinear yang terdiri dari node vertex dan hubungan antara node atau edge. Berbeda dengan tree, graph tidak memiliki struktur hierarki tetap dan mungkin satu node terhubung banyak node lainnya. Bahkan membentuk siklus, graph digunakan untuk mempresentasikan relasi yang kompleks dan saling terhubung. Graph terdiri dari 3, yaitu direct graph, hubungan memiliki arah seperti follow di Instagram. Baru undirect graph itu hubungan bersifat 2 arah seperti pertemanan di Facebook. Yang ketiga itu ada web graph. Setiap hubungan memiliki nilai atau bobot seperti jarak di Google Maps. Graph sangat fleksibel dalam mempresentasikan hubungan yang nyata dan cocok. Yang ketiga itu ada heap, pengelolaan data berdasarkan prioritas. Heap adalah struktur data nonlinear berbentuk binary tree khusus yang digunakan untuk mengelola data berdasarkan prioritas. Jenis heap itu ada 2, max heap. Udah max itu maksimal, nilai terbesar selalu di root. Min heap, nilai terkecil selalu di root. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat pengertian dan cara kerja algoritma. Cara kerja algoritma adalah bekerja dengan pola sederhana yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu input, proses, dan output. Dan di sini saya akan langsung saja mengajak teman-teman untuk menjelaskan jenis-jenis algoritma dasar. Algoritma dasar terdiri dari 3 bagian, yaitu ada sekuensial. Jenis algoritma ini adalah yang paling sederhana,
menjalankan instruksi secara berurutan, langkah demi langkah dari awal hingga akhir. Kemudian ada percabangan, memungkinkan program memilih langkah-langkah berbeda berdasarkan kondisi tertentu, sering menggunakan jika, maka, atau lainnya. Perulangan, mengulang satu atau serangkaian langkah-langkah hingga kondisi tertentu terpenuhi. Algoritma ini efisien untuk tugas repetitif. Dan di sini saya akan menjelaskan algoritma percabangan. Algoritma percabangan memungkinkan program memilih langkah berbeda berdasarkan kondisi tertentu, ditandai dengan kata kunci jika, maka, atau lainnya. Contohnya adalah saat berbelanja kebutuhan mandi di marketplace atau online dengan anggaran terbatas Rp100.000. Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkahnya, meliputi 1. Kunjungi marketplace. 2. Cari toko kebutuhan mandi. 3. Pilih barang sesuai kebutuhan. 4. Masukkan barang ke dalam keranjang. 5. Cek total harga. Jika total harga melebihi anggaran, maka kurangi jumlah barang. Jika total harga sesuai anggaran, maka lakukan pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan algoritma rekursif. Algoritma rekursif, suatu fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan memecahnya. Algoritma ini cocok untuk masalah yang memiliki pola berulang. Misalnya, saat mencari produk sepatu sneakers untuk pria di website atau e-commerce. Berikut saya akan menjelaskan cara kerjanya. 1. Saat membuka website e-commerce lalu memilih kategori utama, misalnya fashion pria. 2. Algoritma kemudian akan mencari subkategori sepatu pria untuk mengerucutkan hasilnya. 3. Setelah itu algoritma akan mencari lebih dalam lagi. 4. Selanjutnya algoritma akan menampilkan produk yang dicari berdasarkan hasil dari setiap langkah-langkah tersebut. Sini ada algoritma sorting. Algoritma sorting digunakan untuk mengatur data dalam uturan tertentu, misalnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Berikut adalah jenis-jenis algoritma sorting yang umum digunakan. 1. Ada bubble sort. 2. Ada merge sort. 3. Ada quick sort. Contoh penggunaannya adalah mengurutkan harga produk di toko online dari yang termurah hingga yang termahal. Berikut saya akan menjelaskan algoritma searching. Jenis algoritma ini berguna untuk menemukan hasil tertentu dalam kumpulan data, seperti saat mencari kata kunci di mesin mencari atau menemukan produk di website toko online. Algoritma ini sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu linear search, binary search, dan hashing. Ya, mari kita lanjut. Di sini ada algoritma backtracking, atau algoritma ini menggunakan pendekatan coba-coba yang sistematis. Algoritma akan membuat satu jalur penyelesaian jika di tengah jalannya ternyata buntu atau salah. Dan kemudian di sini ada searching. Algoritma ini memanfaatkan angka acak atau random dalam logikanya untuk mengurangi kompleksitas untuk waktu proses. Hasilnya mungkin tidak selalu 100% presisi setiap saat, tetapi sangat cepat dan biasanya cukup baik untuk masalah yang sangat sulit. Dan di sini ada graph, algoritma yang bekerja di atas struktur data graph untuk menyelesaikan masalah konektivitas atau jarak. Dan dilanjutkan ada greedy. Sesuai namanya, algoritma ini selalu mengambil keputusan yang terlibat atau paling menguntungkan tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Harapan langkah-langkah kecil yang optimal akan menghasilkan solusi global yang optimal juga. Di sini saya akan menjelaskan dan mengajak teman-teman untuk melihat hubungan struktur data dan algoritma. Struktur data sebagian bahan baku atau wadah penyimpan informasi. Dan di sini ada algoritma sebagai resep atau metode pengelolaan data. Dan di sini ada program atau algoritma data struktur.
Definisi klasik Niklaus Wirth mendekati bahwa program adalah penjumlahan kedua elemen ini. Dan di sini ada simbiosis mutualisme. Keduanya saling bergantung. Struktur data yang tepat mendukung algoritma efisien dan algoritma mengelola struktur data. Struktur data menyediakan fondasi bagi algoritma untuk memproses informasi, sementara algoritma mengelola siklus hidup data dalam struktur tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari kelompok kami, yaitu sistem manajemen perpustakaan sederhana yang kami bangun menggunakan bahasa pemrograman Python berbasis Command Line Interface atau CLI. Sistem ini kami rancang untuk membantu pengelolaan data buku pada sebuah perpustakaan sederhana, di mana datanya itu tidak disimpan di database, tapi disimpan sementara di RAM selama program ini dijalankan. Fokus sistem ini yaitu penerapan konsep struktur data dan algoritma dasar, di mana sistem ini mempunyai fitur-fitur seperti yang pertama yaitu fitur CRUD yang mana mampu mengelola data buku seperti menambah, mengedit, menghapus. Fitur yang kedua yaitu pencarian buku berdasarkan judul. Kemudian fitur yang ketiga yaitu mengurutkan data buku berdasarkan judul, tahun terbit, dan juga kategori. Dan fitur yang terakhir yaitu proses peminjaman dan pengembalian buku. Baik, di sini saya akan menampilkan kode lengkap dari program atau studi kasus kami, di mana di sini kami menggunakan struktur data yaitu array untuk menyimpan data buku, di mana di sini kami mempunyai dua buah array. Yang pertama yaitu array books yang fungsinya itu untuk menyimpan data buku, dan juga array borrow books untuk menyimpan data buku yang dipinjam. Untuk array borrow books sendiri masih kosong karena belum ada buku yang sedang dipinjam. Kemudian di sini untuk array book sendiri mempunyai 6 elemen atau 6 buku, di mana ada atribut ID, kemudian ada atribut title untuk judul bukunya, kemudian ada atribut author untuk penulisnya, ada atribut kategori untuk kategori dari buku ini, kemudian atribut year untuk kapan buku diterbitkan, dan yang terakhir yaitu atribut stok untuk stok sekarang yang ada di perpustakaan dari buku ini. Selanjutnya di sini kami membuat sebuah function view yang fungsinya untuk menampilkan semua judul buku yang ada, di mana di sini kami menerapkan algoritma sederhana, algoritma dasar yaitu algoritma perulangan untuk menampilkan semua data buku yang ada pada array books ini, yang ada pada array books. Selanjutnya di sini kami membuat sebuah function add book yang fungsinya untuk menambahkan buku baru ke array books, di mana tahapannya yang pertama yaitu pengguna akan diminta untuk melakukan inputan. Kemudian jika pengguna sudah menginputkan, maka di sini akan mengenerate ID baru, yang mana sistem akan mengecek dulu maksimal ID yang sudah ada. Dan selanjutnya akan menambahkan elemen baru ke array books. Kemudian kami membuat sebuah function edit book yang fungsinya yaitu untuk mengedit buku, di mana tahapannya yaitu pengguna akan diminta yang pertama yaitu untuk memasukkan ID buku yang ingin diedit. Selanjutnya di sini algoritma linear search akan bekerja untuk mencari data buku berdasarkan ID. Jika ada, maka nantinya sistem akan menampilkan data lamanya. Kemudian pengguna akan diminta untuk menginputkan data baru.
Namun jika pengguna tidak ingin mengeditnya, maka tinggal menekan enter saja. Selanjutnya di sini kami menerapkan dan atau menambahkan sebuah function delete book yang khususnya untuk menambahkan untuk menghapus buku, yang mana tahapannya pengguna akan diminta untuk memasukkan ID buku yang ingin dihapus, kemudian kemudian akan dilakukan pencarian sama seperti sebelumnya. Pada edit book akan mencari ID buku yang ingin diedit, kemudian sistem akan melakukan konfirmasi, di mana jika pengguna yakin ingin menghapus, maka data array tersebut elemen tersebut akan dihapus dari array books. Selanjutnya di sini kami menambahkan function searchbook, yang mana menerapkan algoritma seperti pada edit dan hapus. Nah, untuk function searchbook ini sendiri yaitu untuk mencari buku berdasarkan keyword dari judulnya. Selanjutnya di sini kami membuat function sortbook yang fungsinya untuk mengurutkan buku, di mana di sini ada 3 pilihan. Pengguna akan bisa memilih untuk mengurutkan berdasarkan judul, yang kedua mengurutkan berdasarkan tahun, dan yang ketiga untuk mengurutkan berdasarkan kategori. Nah, jika pengguna memilih satu, maka di sini akan memanggil sebuah function sort by title, yang mana pada function ini kami menggunakan metode atau function bawaan dari Python, yaitu sort, yang nantinya untuk mengurutkan data buku berdasarkan judul. Selanjutnya di sini jika pengguna memilih 2, maka nantinya akan memanggil function sort by year, yang mana di sini ada algoritma bubble sort untuk mengurutkan data buku berdasarkan tahun. Selanjutnya di sini jika pengguna memilih 3, maka akan memanggil function sort by kategori, yang mana nantinya akan menampilkan data buku berdasarkan kategorinya. Fitur selanjutnya di sini kami menambahkan function borrow book yang fungsinya yaitu untuk peminjaman buku, yang mana tahapannya di mana nantinya pengguna akan diminta untuk memasukkan ID buku yang ingin dipinjam. Selanjutnya sama seperti pada edit dan hapus, di sini algoritma linear search akan bekerja, di mana akan mencari buku berdasarkan ID-nya. Kemudian jika buku itu ada, maka nantinya pengguna akan diminta untuk memasukkan nama peminjamnya. Jika pengguna sudah memasukkannya, maka nantinya stok dari buku itu akan dikurangi, kemudian akan ditambahkan daftar peminjam ke array borrow books. Namun jika stoknya kosong, maka nantinya sistem akan menampilkan stok buku dengan judulnya habis. Selanjutnya di sini kami menambahkan function return book untuk kembalikan buku, yang mana tahapannya di sini akan dicek dulu array borrow books itu ada isinya atau tidak. Nah, jika ada, nantinya akan menampilkan semua daftar buku yang sudah dipinjam. Nah, kemudian pengguna akan diminta untuk memilih nomor buku yang ingin dikembalikan. Nah, jika pengguna sudah menginputkannya, maka nanti stoknya akan ditambah kembali dan peminjamnya akan dihapus dari array borrow books. Dan yang terakhir kami membuat sebuah function main, yaitu sebuah function utama yang akan dijalankan pada program ini, yang mana nantinya di sini pengguna akan diminta untuk memilih fitur-fitur yang ingin digunakan. Baik, di sini saya akan mencontohkan saja langsung cara kerja dari program kami. Di sini saya akan jalankan Python perpustakaan.python. Nah, pada tahapan awal ini di sini akan ditampilkan seluruh daftar buku yang tersedia. Di sini ada 6 buku sama seperti array books. Di
Di sini ada 6 judul buku dengan dalam bentuk tabelnya. Kemudian di sini saya akan mencontohkan menambahkan buku baru. Nah, sebagai contoh di sini saya akan menambahkan buku yang berjudul Python Crash Course. Kemudian nama penulisnya saya buat saja nama saya. Sebagai contoh, kategorinya programming. Tahun terbitnya saya buat 2026. Stoknya saya buat 10. Nah, di sini buku berhasil ditambahkan ke sistem atau ke array books, yang mana dia akan mempunyai nantinya ID 7. Kita tekan enter. Nah, di sini buku sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya saya akan mengetes fitur edit data buku. Nah, di sini saya akan coba edit buku dengan ID 1. Judulnya saya ubah. Di sini ditampilkan data lamanya. Judulnya saya ganti menjadi Java untuk pemula. Kemudian penulisnya saya membuat sebagai Roy misalnya. Kategorinya programming, jadi saya kosongkan, saya enter. Kemudian tahunnya saya buat misalnya 2025. Stoknya sini terakhir kali 3, di sini saya buat stoknya 7. Oke, data buku berhasil diperbarui. Kita tekan enter. Nah, di sini data bukunya sudah berubah. Data buku dengan ID 1 sudah berubah. Selanjutnya saya akan mengetes fitur hapus buku. Sini kita pilih 3. Kemudian saya ingin menghapus yang terakhir ini, buku yang baru saya tambahkan tadi. Saya inputkan ID 7. Nah, di sini akan melakukan konfirmasi. Di sini saya tekan yes, Y. Nah, buku Python Crash Course berhasil dihapus. Kita tekan enter. Nah, di sini kembali lagi total bukunya menjadi 6. Selanjutnya saya akan coba fitur urutkan buku. Nah, di sini saya akan coba dulu yang pertama, yaitu mengurutkan berdasarkan judul. Nah, di sini sebelumnya di sini namanya kan masih belum berurutan. Nah, ketika kita pilih 1, maka dia akan diurutkan berdasarkan namanya, berdasarkan hurufnya. Kemudian kita akan coba urutkan buku dengan berdasarkan tahun. Sini kita pilih 5, kemudian kita urutkan berdasarkan tahun, kita pilih 2. Pengurutan selesai. Di sini akan ditampilkan buku berdasarkan tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2025. Kemudian yang terakhir kita akan coba urutkan buku berdasarkan kategori. Di sini kita pilih 5, kemudian kita pilih 3. Nah, di sini akan ditampilkan daftar buku berdasarkan kategori. Yang mana di sini ada pada kategori AI ada 2 buku, pada kategori desain ada 2 buku, dan pada kategori programming ada 2 buku. Kita tekan enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba fitur pinjam buku. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan ID buku yang ini pinjam. Nah, di sini saya akan meminjam
buku dengan ID 5, yaitu The Design of Everyday Things. Kita masukkan nama pinjamnya, yaitu saya, Rizky Aidil. Nah, buku berhasil dipinjam, stoknya sekarang kosong. Sekarang bagaimana jika kita pinjam buku yang stoknya sudah kosong ini? Coba kita pilih angka 6, pinjam buku, kemudian kita masukkan ID buku yang ingin dipinjam, yaitu 5. Nah, di sini sistem akan menampilkan stok bukunya sudah habis. Baik, sekarang fitur terakhir yang kita coba yaitu fitur kembalikan buku. Nah, di sini sistem akan menampilkan buku-buku yang sudah dipinjam. Di sini baru ada 1 buku yang sudah dipinjam. Sekarang tinggal jika ingin mengembalikannya, maka tinggal kita pilih saja nomor bukunya, yaitu 1. Nah, buku berhasil dikembalikan. Sekarang kita coba tekan enter. Nah, stoknya juga sudah kembali. Nah, mungkin beginilah program atau studi kasus dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dari pembahasan yang sudah kami lakukan, kami mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.